Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini kita masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya kita semua yang senantiasa istiqomah terhadap ajarannya hingga di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. 3 hari yang akan datang, tepatnya hari Senin, tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, adalah hari yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau dinaikkan ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa dan kembali dengan membawa perintah salat 5 waktu. Perintah salat ini ditujukan untuk dirinya dan umatnya. Peristiwa itu terjadi pada malam 27 Rajab 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Menjelang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami cobaan yang cukup berat, sehingga tahun itu dikenal dengan dalam sejarah Nabi sebagai Amul Husni, tahun duka cita. Cobaan dan ujian yang dialami Rasulullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobaan itu adalah meninggal dunianya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, yang disegani kaum Quraisy dan yang mengasuh Nabi sejak kecil. Abu Thalib yang sekalipun tidak menyatakan masuk Islam, tetapi ia selalu melakukan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, selalu dibela oleh pamannya ini. Ketika
terjadi serangan-serangan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian ujian dan cobaan yang kedua, setelah Abu Thalib wafat, tidak lama kemudian istri beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, menyusul wafat. Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan wanita dan menjadi istri Nabi SAW yang bersedia mengorbankan harta bendanya demi kepentingan Islam dan senantiasa memberi motivasi dan menghibur Rasulullah dalam menghadapi liku-liku perjuangan menegakkan risalah kenabian. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang terhormat, yang kaya raya, yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Beliau senantiasa mendukung dan melakukan pembelaan terhadap perjuangan Nabi secara total, baik jiwa, raga maupun dengan harta bendanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian cobaan berikutnya yang ketiga adalah pasca kematian Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Serangan kaum Quraisy semakin gencar dan dahsyat. Kemudian Rasulullah hijrah ke Taif dengan harapan agar mendapat dukungan dari penduduk di sana. Karena kebetulan 3 kepala suku di Taif masih ada hubungan kerabat dengan beliau. Akan tetapi harapan itu jauh dari kenyataan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Nabi SAW diusir dari Taif. Bahkan beliau dihina, dicaci maki, dan dilempari batu hingga beliau berdarah-darah. Ini sungguh biadab perlakuan mereka, karena kebiadaban itu telah melampaui batas dari kewajaran. Sampai-sampai malaikat hampir tidak menahan diri, ingin menghancurkan mereka. Tetapi keinginan itu ditahan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat Nabi SAW mengalami ujian dan cobaan yang bertubi-tubi dan diselimuti duka cita yang begitu mendalam, Allah menghibur beliau untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah dengan di-Isra' Mi'rajkan baik badan dan ruhnya pada suatu malam yang penuh dengan hikmat dan sakral, ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyunirahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya dari suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Isra' Mi'raj itu Nabi SAW diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat secara langsung berbagai peristiwa besar yang mengagumkan sebagai tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra' Mi'raj itu, jiwa Rasulullah semakin kuat dan tabah untuk terus berjuang menyebarkan ajaran Islam. Iman beliau semakin teguh dan kuat, keyakinan beliau semakin kokoh. Segala bentuk rintangan dan hambatan yang datang menghadang perjuangan beliau belum seberapa dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikannya dan dirasakan secara langsung. Jamaah Jumat rahimakumullah, menjelang Rasulullah di Isra' Mi'rajkan, terlebih dulu beliau menjalani pembedahan atau operasi oleh malaikat Jibril dengan dibantu oleh malaikat Mikail untuk mensucikan dan membersihkan hati dan jiwa beliau dari penyakit hati. Setelah itu lantas diisi dengan sifat kelembutan, dengan ilmu, dengan keyakinan dan Islam. Kemudian setelah itu baru di-Isra' Mi'rajkan untuk menghadap kehadiran Allah yang Maha Agung. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam peristiwa Isra' Mi'raj yang agung ini,
sesungguhnya menyimpan hikmah yang besar dan sangat penting yang dapat dipetik oleh setiap muslim untuk menambah ketebalan imannya. Kenyataan sejarah yang ada tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut adalah sikap dan perilaku yang muncul setelah beliau menceritakan kepada para sahabat. Pro kontra mengenai kebenaran kejadian itu pun tidak dapat dielakkan. Di antaranya para sahabat Rasulullah, ada yang langsung mengambil sikap keluar dari Islam dan menyatakan diri murtad. Namun tidak sedikit yang semakin tebal keimanannya kepada beliau. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut mengandung pelajaran moral yang sangat penting bagi kehidupan manusia sekarang ini. Dengan memaknai bahwa kelompok sahabat yang menyatakan murtad adalah kelompok yang memandang kejadian Isra Mi'raj sebagai kejadian yang irasional dan tidak mungkin terjadi. Sementara kalangan sahabat yang lain menyatakan keimanannya pada Nabi Muhammad SAW dengan dasar bahwa segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Reaksi pro kontra atas kebenaran peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dihindari. Dua kelompok manusia yang menjadi catatan sejarah tersebut ternyata masih relevan dengan zaman sekarang ini. Indikasinya adalah meskipun bentuknya berbeda, tetapi nampak kecenderungan sementara umat ada yang mempercayai hal-hal yang rasional atau yang dapat dijangkau oleh indera dan akal saja. Tetapi untuk hal yang irasional, mereka tidak mempercayai, tidak menaruh perhatian atau menerimanya dengan setengah hati. Padahal kecenderungan seperti itu akan menjadikan mereka hanya akan berpola pikir praktis, simple dan jangka pendek. Sementara terhadap hal-hal yang bersifat jangka panjang atau di luar jangkauan pemikiran mereka, tidak begitu mereka perhatikan. Pikiran mereka terkuras habis untuk hal-hal yang jangka pendek demi kepentingan kehidupan dunia belaka. Mereka beranggapan bahwa kehidupan nyata adalah kehidupan dunia ini. Adapun kehidupan setelah itu, yaitu alam akhirat, kurang dipersiapkan karena tidak dapat dijangkau oleh akal mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib. Selain daripada hal tersebut, faktor lain yang bisa dipetik dari peristiwa besar Isra Mi'raj ini adalah bahwa sebagai manusia kita harus meyakini dengan penuh kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar betul bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah memiliki banyak keterbatasan. Hal ini menjadi penting sebab seringkali manusia memiliki kecenderungan menyombongkan intelektualnya, merasa serba tahu, mampu atau serba bisa, sehingga tanpa sadar manusia sering memiliki rasa percaya diri yang melampaui batas mengenai kepandaian yang disandangnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Kebenaran ilmu yang dimiliki manusia, kebenarannya bersifat nisbi, bisa berubah-ubah sebagai satu-satunya kebenaran dalam segala hal, sebab sebenarnya mutlak kebenaran itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya dengan peringatan Isra Mi'raj yang akan menjelang nanti, hendaklah kita mampu mengambil hikmah dari peristiwa tersebut tentang keimanan kita kepada yang maha gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kepatuhan kita terhadap perintah salat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.